Selamat mendengarkan podcast ini. Hari ini kita berbicara mengenai kebangkitan, saudaraku. Sungguh satu hal yang tidak bisa dimengerti mengapa banyak gereja tidak mengajarkan hal ini. Padahal hal kebangkitan adalah pokok yang penting dalam Alkitab yang harus dipahami dengan benar. Sayang sekali, saudara, kita jarang mendengar pengajaran mengenai kebangkitan. Bahkan mungkin di antara saudara-saudara sekalian ada yang belum pernah mendengar pengajaran mengenai kebangkitan. Ada beberapa faktor mengapa hal kebangkitan ini tidak diajarkan kepada umat. Yang pertama, karena ketidaktahuan para pembicara, ketidaktahuan para pendeta bahwa pengajaran mengenai kebangkitan adalah hal yang penting. Nah, karena tidak tahu, maka mengabaikannya, saudara. Yang kedua, karena tidak memahami pengajaran mengenai kebangkitan, sehingga tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain. Tidak memahami, sehingga ragu-ragu untuk mengajarkan, takut salah, atau tidak memiliki data sama sekali untuk bisa membagikannya atau untuk sharing kepada orang lain. Saudara, kalau memperhatikan pengakuan iman rasuli, hal kebangkitan menjadi salah satu butir yang dicantumkan. Ini berarti bahwa sejak bapak-bapak gereja, para teolog yang mendahului kita memperhatikan pokok masalah ini. Nah, saudara, kita melihat dalam perjanjian baru, benarkah hal kebangkitan ini penting? Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 2, Kisah Rasul 4 ayat 33, Kisah Rasul 17 ayat 32, Ibrani pasal 6 ayat 2, dalam pemberitaan dan penginjilan, hal kebangkitan merupakan isi dalam pemberitaannya. Ini isi. Nah, sekarang kita melihat bahwa pemberitaan firman Tuhan lebih menjurus pada penyelesaian masalah-masalah kebutuhan jasmani. Barangkali hal kebangkitan sudah kurang laku dijual, sehingga orang mencari produk lain, saudara. Ini ngawur ini. Nah, kalau kita di rumah Tuhan ini, kita fokus kepada langit baru dan bumi baru, kita mau tidak mau, saudaraku sekalian, memberitakan hal kebangkitan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 2 tadi misalnya, boleh dibaca, saudara, salah satu verifikasi saja. Oke. Kisah para Rasul 4 ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Coba kita sekarang rubah pemberitaan kita, saudara. Hidup di dunia ini singkat, Bu. Hidup di dunia ini tidak lama. Kita menantikan langit baru, bumi baru. Kita semua akan mati dan seterusnya. Kalau dulu kan begini, Ci, ke gereja Ci, ntar tokonya laris deh. Pak, ke gereja Tuhan berkati nanti. Itu pemberitaan yang tidak mengenai jantung masalah. Kalau saudara membaca 1 Korintus 15 ayat 14 dan 15, kebangkitan merupakan landasan dasar iman Kristen. Paulus mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Betul, saudara? Betul di situ? Dasar landasan dari iman Kristen. Yang ketiga, kebangkitan merupakan dasar pengharapan kehidupan orang percaya. Kisah Rasul 24 ayat 15 dan 21, Filipi pasal 3, 10, 11.
Paulus diperhadapkan kepada pengadilan dunia, dia berkata, karena kebangkitan aku ada di sini, karena kebangkitan aku memberitakan Injil, karena kebangkitan aku mempertaruhkan nyawaku. Hari ini kelihatannya orang tidak butuh ya kebangkitan, saudara. Coba saudara renungkan ya, yang usia 30 tahun itu, Anda nggak lebih 40 tahun, 50 tahun akan menjumpai realitas ini. Yang usia 50 tahun itu nggak lebih 20-30 tahun. Dan waktu itu berjalan cepat, saudaraku. Ini pengusaha, saudara, seorang importir dari bahan kimia. Dia berkata, kalau kita mati malam ini, dia berkata berteman-teman, semua yang kita miliki lepas, nggak berguna. Besok paling untuk beli peti mati sama tanah kuburan. Bagus, nggak usah mikir begitu bagus. Itu faktual, saudara. Ini bukan orang-orang pesimis yang apatis hidup. Justru itu orang-orang yang punya gairah, ya, yang memiliki gairah hidup. Gairah hidup kita bukan hanya sampai kubur, tapi harus melintas batas di balik kubur. Filipi pasal 3 kita baca ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Terus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tuh, Paulus bersusah payah akhirnya apa? Coba ulangi, 10 ulangi. Kalau saudara membaca dari ayat yang ke-7, wah lebih nangkep lagi tuh. Ayat 7 coba. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, terus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, kalau dulu aku merasa bangga, aku merasa berguna, aku merasa sukses, saudaraku sekalian, dengan apa yang kumiliki sekarang kuanggap rugi. Kalau aku masih punya kemegahan seperti dulu, aku bisa binasa. Terus apa tadi? Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Terus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Terus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dengan Dia dalam kematiannya, habis-habisan nih. Terus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Ayat 17. Ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Erastus, Vicky Sorongan, berani nggak nih? Yang hidup sama seperti Paulus, yang all out untuk Tuhan, saudara. Ku anggap sampah, skubalan. Ini kalau orang Semarang, orang Jogja, orang Wonogiri menyebutnya serintil wedus, kotoran hewan, dan menganggapnya serintil wedus, kotoran. Kalau pakai bahasa jujur, TAI. Tetapi saudara, walaupun TAI itu pupuk, kotoran hewan itu pupuk, saudara, ya. Nah, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya yang dulu keuntungan ku anggap rugi, supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan. Saudara sekalian, kalau saudara mau selamat, saya mau mengajak saudara untuk masuk kemuliaan itu. Pikirkan
hal kebangkitan sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Penting, ingat kebangkitan. Pokoknya yang penting aku mendapat kebangkitan. Nah, setiap kali kita datang ke rumah duka, ke rumah sakit, orang meninggal, kita diingatkan ini, kebangkitan. Kebangkitan. Katakan, kebangkitan. Lebih tegas. Nah, sering-seringlah ke rumah duka supaya ingat kebangkitan. Firman Tuhan mengatakan, aku lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kalau ke rumah pesta aku lupa kematian, tetapi kalau ke rumah duka aku ingat kebangkitan. Kebangkitan yang lebih baik. Waktu di jalan tadi saya lihat Taman Anggrek, lihat betapa indahnya. Ini belum Las Vegas. Bagaimana orang bisa ingat Tuhan dengan kegemerlapan dunia ini? Saudara, kita memilih kebangkitan. Ini bukan mimpi, percaya. Saya tidak mengambil keuntungan dari saudara untuk diri saya sendiri, apalagi keuntungan materi. Saya cuma memberitakan kebenaran. Saudara, supaya suatu hari nanti, ketika mata kita tertutup untuk selama-lamanya, kita boleh bangkit lagi dalam hari kebangkitan Tuhan. Mungkin anak-anak muda berkata, Pak, kita masih muda, nggak usah mikir-mikir kebangkitan. Tenang, Belanda masih jauh, kematian masih jauh. Enggak. Kalau kamu tidak mulai sekarang memikirkan perkara-perkara di atas, kamu tidak akan pernah bisa diperbaiki, nak. Om Eras kasih tahu ya, saya sudah melihat banyak orang-orang tua yang sudah tidak bisa tertolong. Dia punya perspektif, pandangannya sudah rusak. Tekukan lipatan pikirannya sudah terlalu lama salah, sehingga tidak bisa diperbaiki. Dimensi berpikirnya sudah keliru dan tidak bisa diluruskan, ya. Sayang sekali. Tapi kalau sejak muda kalian muda-muda sudah memikirkan perkara-perkara di atas, nanti kalau kalian usia 40, 50, 60 tahun akan jadi orang-orang bijaksana yang luar biasa. Nah, sekarang anak muda yang tepuk tangan. Yang tua juga tepuk tangan karena dia merasa muda terus, saudaraku. Sebab kalau dalam kerajaan surga itu umur 70 tahun itu bayi, saudara ya. Orang kan berumur jutaan tahun, tidak akan mati. Itu gimana bentuknya? Waduh, tidak bisa ngerti saya hari ini. Tapi itu fakta. Dan Anda jangan berkata itu mimpi. Kalau Anda berkata itu mimpi, Oke, bertaruh ya. Ntar ya, yang mimpi lu atau gua, kita lihat ya. Saudara, dalam sejarah selalu saja terdapat komunitas yang tidak percaya adanya fakta kebangkitan. Dalam sejarah kebangkitan Kristus dikisahkan mengenai usaha kelompok tertentu yang berusaha memutarbalikkan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 11 sampai 15, di mana para prajurit yang menjaga kubur Yesus, yang mestinya menjadi saksi kunci kebangkitan Tuhan, disuap agar tidak memberitahu kepada orang bahwa ada kejadian itu. Mereka disuruh membuat semacam opini publik bahwa mayat Tuhan dicuri. Nah, usaha menyerang fakta historis kebangkitan Tuhan Yesus datang bertubi-tubi dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut memberikan pernyataan-pernyataan yang menjolimi Tuhan kita. Dan kita sering mendengar, saudara, penjoliman-penjoliman itu. Cuman karena kita mau jadi bangsa yang besar. Yang pertama sebagai bangsa dari kerajaan Allah, bangsawan surgawi. Yang kedua kita menjadi bangsa Indonesia yang dewasa. Yesus tidak disalib katanya, tetapi Yudaslah yang disalib. Yesus diraibkan. Jadi yang tampil itu sebenarnya Yudas atau orang yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Ini fitnah, saudara. Itu fitnah. Injil sudah ada abad kedua, sebelum ada agama-agama besar lain yang muncul. Jangan sotoy lu, sok tahu maksudnya. Yesus disalib. Anda bisa pikir nggak, murid-murid yang sederhana
yang tukang tangkap ikan, bahkan penakut loh. Buktinya mereka lari kocar-kacir, ngacir waktu disalib. Tapi begitu mereka lihat kebangkitan Tuhan Yesus, gagah perkasa. Betul nggak? Itu nggak bisa dikarang-karang kisah itu. Agama Kristen itu agama yang disiarkan tanpa pedang, tampar pipi kanan beri pipi kiri. Kok bisa menggulingkan Roma yang begitu hebat? Ayo, siapa yang bisa menggulingkan Roma? Nggak ada. Sampai hari ini Romanya terguling oleh satu kekuatan, apa? Injil. Nggak ada negara pernah menaklukkan Roma. Injil yang menaklukkan. Jadi kalau ada orang berkata Yudas yang disalib, aduh saudara, itu masuk tahu, ngerti enggak? Tidak mungkin murid-murid yang sederhana nekat begitu rupa demi satu kebohongan. Tidak mungkin. Setuju nggak? Amin. Amin. Yang kedua, ada lagi yang menjolimi Tuhan Yesus dengan satu cerita. Yesus tidak disalib, tetapi melarikan diri ke India. Maka di sana ada kuburan yang disinyalir itu kuburan Yesus. Dia pikir Tuhan Yesus mau ke Bollywood. Caya ada nehi. Ada lagi yang punya teori Yesus tidak bangkit. Teori ini dialaskan pada ditemukannya tulang belulang yang diakui sebagai tulang belulang Tuhan Yesus, karena tulang-tulangnya kuat seperti seorang yang kerja keras, semacam tukang kayu. Tukang kayu banyak, bodoh. Lagi pula yang tulangnya kuat bukan hanya tukang kayu, tau nggak? Tukang gerobak juga kuat. Apalagi tukang becak, engkolnya lebih kuat. Aduh, ngawur bener dah. Nelayan juga tulangnya kuat. Ini kan bener-bener ngawur, saudaraku. Yang berikutnya ada lagi, Yesus tidak bangkit, tetapi berumah tangga dan membangun dinasti di Eropa. Maka ada dinasti Yesus di sana. Coba, itu buku juga dijual loh, saudara, di toko-toko buku loh. Dynasty Jesus. Waduh, saudara. Tapi lihat orang-orang Kristen seperti buta gitu. Artinya nggak ngelihat, ya udah satu persatu lewat. Satu persatu lewat itu. Nggak ada yang bisa bertahan. Coba kalau kita bereaksi negatif, bakar itu buku-buku, ajukan ke pengadilan karena menghina nama Yesus, betul nggak? Kita nggak begitu. Kenapa? Karena Yesus kita tidak perlu disubsidi kayak sekolah swasta. Justru itu kebesaran orang Kristen. Nggak usah ribut ngalah. Mengalah itu untuk menang. Kita nggak usah membuat satu gerakan front pembela Kristen. Nggak perlu. Biar Tuhan yang membela kebenarannya. Jangan, oke, tepuk tangan dulu deh kalau mau tepuk tangan. Jangan melecehkan Tuhan dengan buat front-front pembelaan. Kayak Tuhan bayi kecil gitu yang perlu dibela. Nggak perlu. Tuhan Yesus, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, kita hamba-hambanya membela dengan satu, kelakuan kita diubah, dua, jadi saksi, buktikan Yesus itu benar, bukan lewat pedang, pentungan, emangnya tukang pemulung apa, tetapi kita bela dengan perbuatan baik, dan orang membuktikan, orang sebaik ini gak mungkin Tuhannya salah. Kalau kita bikin front pembela Kristen, bawa pentungan, lalu orang berkata, tuh modelnya Yesus tuh bawa pentungan kayak begitu. Jangan mempermalukan nama Tuhan Yesus. Ingat ini saudara, kalau kita berani mati, kita bukan membuat itu kelompok-kelompok yang seolah-olah mesti membela Tuhan Yesus. Tidak. Kita sebagai anak Tuhan, bangsawan surgawi, elegan, tenang, Tuhan yang akan membela. Yang kedua, kita ada di negara yang begitu majemuk, beragam. Kita harus tampil supaya NKRI tetap utuh. Kita mencintai negara ini, kita setia kepada NKRI. Saudara tahu, tidak sekte-sektaris, tidak kelompok-kelompok. Itu baru Kristen yang benar. Nah, sekarang baru tepuk tangan untuk saudara sendiri. Saudaraku sekalian yang kekasih, di dalam Mazmur 16 ayat 8-10, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tidak menyerahkan dirinya ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan.
melihat kebinasaan itu, dunia orang mati itu Sheol, saudaraku. Nah, perlu saudara ketahui ini, perjalanan ini, saudaraku. Ya, nanti kita akan masuk terus. Ketika seseorang mati, dia akan dibawa ke yang namanya Hades. Hades. Ini kalau dalam bahasa Ibrani-nya sama dengan Sheol. Ini artinya dunia orang mati. Hades itu ada Hades nyaman dan Hades tidak nyaman. Nyaman dan tidak nyaman. Tolong diingat ya, namanya Hades itu bukan nama tempat. Ini dunia orang mati. Seperti Firdaus, itu bukan nama tempat, artinya taman. Firdaus itu paradeisos. Bahasa Ibrani-nya Pardes, bukan Parno. Pardes. Jadi kalau Tuhan berkata hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, itu di taman, tempat nyaman. Nah, itu maksudnya. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke kerajaan maut, dia memproklamirkan bahwa dia telah membayar dosa manusia. Dia mengangkat orang-orang di sini, Hades yang tidak nyaman, ke Hades yang nyaman. Inilah yang namanya Firdaus. Park Garden. Park Garden. Nyaman dan tidak nyaman. Ini pernik-perniknya juga rumit, saudara. Nah, ini namanya intermediate state. Ini intermediate state, masa selang. Nah, nanti ketika Tuhan datang, nah di sini Tuhan datang, orang-orang yang ada di Hades yang nyaman, yang dipandang Tuhan sebagai orang-orang kudus, akan turun bersama-sama Tuhan Yesus menjemput mereka yang masih hidup, yang tubuhnya akan diubah dalam sekejap dan diangkat. Itu baru pengangkatan, rapture, baru pengangkatan. Nah, kalau Anda tanya gimana pengadilan atau penghakimannya, tidak terlalu signifikan untuk dibicarakan. Maksudnya adalah pasti ada di saat-saat seperti itu. Nanti soal penghakiman, beri kesempatan saya bicara khusus mengenai penghakiman. Sekarang saya bicara soal kebangkitan dulu ya. Soal penghakiman beri saya waktu untuk bicara khusus. Saudara bisa ngerti maksud saya ini? Ketika mati itu nggak langsung surga neraka. Ketika Tuhan Yesus datang, dia datang dengan orang kudusnya. Orang-orang yang masih hidup diangkat hidup-hidup, betul? Nah, lalu orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran bersama orang-orang yang tidak layak masuk langit baru-baru, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba dan kitab kehidupan, itu di dalam lautan api. Nah, ini namanya Gehenna. 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 Ini namanya neraka. Neraka itu fisik, karena semua orang kan bangkit, saudara. Yang satu masuk kehinaan kekal, yang lain masuk kemuliaan kekal. Ini jadi neraka itu juga bukan alam roh, alam fisik. Nanti di langit baru-baru itu bukan neraka, itu lenyap hilang. Sangat besar kemungkinan ada, tetapi tidak terlihat. Maka langit yang sekarang akan lenyap. Lenyap itu bukan hilang, saudara. Kalau sekarang kita melihat fakta ilmu pengetahuan bahwa nggak ada barang yang lenyap, berubah bentuk, iya. Air lenyap, enggak, jadi uap, betul nggak, saudara? Semua bisa berubah bentuk. Dibakar, lenyap, enggak, jadi abu, berubah bentuk. Nggak ada yang lenyap itu, enggak ada, berubah bentuk, iya. Nanti juga begitu, jadi lautan api. Nah, betapa menyeramkan kalau seseorang tidak dibangkitkan, diangkat bersama dengan Tuhan. Pak, Bu, ini bukan nakut-nakut saudara loh. Jangan ada yang bilang begini ya, jangan ada yang bilang begini, karena saya sudah pernah mendengar dulu. Pendeta mah kerjanya nakut-nakutin orang. Maksudnya apa? Iya, nakut-nakutin orang supaya orang ke gereja kasih kolekte. Kalau ada yang ngomong gini, ini gua ngomong sama lu ya, gua kasih tahu ya. Gua nggak nakut-nakutin. Lu mau takut silakan, nggak takut silakan. Ini bukan sombong ya. Saya tulus mau menyelamatkan saudara. Saya terobsesi ya, punya pelayaran yang nggak bisa dibayar. Tujuan ngomong gini bukan mau sok atau sombong, mentang-mentang berani nggak dibayar. Bukan, supaya saudara itu percaya
Kalau saudara tidak mau selamat ya nggak apa-apa. Apa sih ruginya lo? Kok saya jadi marah sih? Saya suka kesel lihat orang-orang begitu karena saudara dengar itu pendeta tuh takut nakutin orang. Lu nggak usah takut terserah situ. Saya kasih tahu ya, gua takut. Kok takut Pak? Ya takut lah. Kalau sampai nggak dikenal Tuhan, makanya saya berjaga-jaga. Anak-anak muda yang nggak takut miskin, nggak takut masuk penjara, nggak takut marat, lalu sembrono, terserah situ. Dengan takut miskin, takut diinjak-injak orang, masuk penjara. Sekarang belajar rajin, belajar giat, punya keahlian. Ada yang nggak takut, nggak diterima kerja, nggak takut. Ya udah loh, soalnya jadi pemulung ntar, nggak perlu ijazah. Tapi yang mau diterima kerja, yang dicari orang, dia belajar. Paham nggak saudara? Mobil belum tentu hilang aja kita asuransikan kok. Ya, saudara ngerti nggak? Kalau Anda mati di sini, jebret. Ini yang tua-tua ini akan cepet begini nih. Jangan Anda tenang-tenang aja. You nggak bisa lari dari kenyataan ini. Ada emas 2 kilo gini aja. Nona cantik, ini cowok. Dia gini aja. Nggak ada orang mati dan nona cantik gini. Mana ada orang mati begitu? Mana ada orang mati begitu? Ada emas 2 kilo, tunjuk itu gini. Ada itu mas setengah mati. Begitu ada musik jazz, langsung jung. Enak kan? Akhir zaman selama ketawa gini jarang. Oke. Dari sini set intermediate state ini ada Hades. Nyaman, terus apa? Tidak nyaman. Lazarus maksud saya dengan orang kaya itu di sini. Nih, orang kaya di sini. Nah, setelah ini baru. Nah, ini kebangkitan, saudara. Nah, di kebangkitan itu kita akan lihat orang yang di sini dan orang yang diangkat. Nah, yang di sini ini Gehenna namanya. Gehenna. Ini akan ditinggal. Saudara yang tadi bilang pendeta nakut-nakutin doang. Ini tempatnya di sini. Lu kasih tahu lu di sini loh. Lu di sini. Oke. Jelas ini ya. Jadi kebangkitan lu letaknya di sini. Setelah mati tunggu. Ini tunggu. Berapa lama? Berapa lama sampai korpus delicti cukup? Ingat ya, khotbah lalu ya. Baru nanti kebangkitan di sini. Kebangkitan tuh di sini. Nah, kalau sudah tanya, bagian mana dalam tubuh manusia yang dibangkitkan? Saya kan sering punya gambar 3 begini, saudara ya. Ini daging maksudnya. Oke, ini apa? Roh. Pertemuan antara daging dan roh ada apa? Jiwa. Nangkep saudara? Saudara, ini daging. Ini roh. Pertemuan antara daging dan roh ada, ini jiwa, saudara. Waktu bayi lahir, jiwanya belum lengkap. Betul nggak saudara? Seiring dengan perjalanan waktu baru sadar, aku Upi. Waktu umur 2 bulan ditanya, siapa namanya? Nggak ngerti. Umur 1,5 tahun, siapa namanya? Ngomong pun ngaco, kayak gitu kan anak kecil ya. Tapi begitu umur 3 tahun, siapa namanya? Upi. Upi mau makan nggak? Nggak mau. Upi maunya apa? Coklat. Upi malu, Upi marah. Nah, mulai jiwanya lengkap. Ada keinginan, ada perasaan, ada kehendak. Nah, kalau dari kecil anak itu dididik baik, dia akan jadi baik. Kalau dididik buruk, dia akan jadi buruk. Nah, selama hidup di dunia, matanya harus melihat apa yang baik, telinganya mendengar apa yang baik. Sebab ini mewarnai roh, maksud saya. Jiwa ini menjadi mediasi. Kalau hanya mendengar sekilas, belum sampai menggores. Menggores itu nanti jadi sini loh. Mewarnai roh. Ini pikiran roh namanya phroneo. Ini sama dengan suneidesis. Nanti kalau mati, tubuhnya ini, dagingnya ini dikubur, hancur dengan tanah. Jiwanya akan lenyap juga loh sebenarnya.
Jiwanya akan lenyap karena jiwa ini berkaitan dengan daging. Orang yang suka makan daging dengan orang yang tidak suka makan daging lain emosinya. Setuju gak? Berkaitan, saudaraku. Darah ini berkaitan dengan jiwa. Nah, kalau ini dikubur, jiwanya juga sebenarnya yang berkaitan dengan daging lenyap. Tetapi roh ini itulah membawa pikiran. Froneo ini pikiran hasil dari input yang diterima oleh mata dan telinga yang mewarnai rohnya. Nah, gambar lagi. Di sini mata, di sini telinga. Dia mendengar, dia melihat, membangun sirkuit. Kalau yang didengar itu baik, membuat sirkuit yang baik. Ini Injil. Mewarnai rohnya. Kalau di dalam jiwa ini ada pikiran, namanya nous. Kalau dalam roh ini ada pikiran, namanya froneo. Hendaklah kamu memiliki pikiran perasaan Kristus, maaf ada hanya froneo begini. Nanti kalau mati, saudara, kalau mati, dagingnya ini akan lenyap. Ini pasti ke bawah, karena jiwa berkaitan dengan daging. Nah, roh ini yang abadi, dan roh sudah menyimpan apa yang dia terima lewat mata dan telinga ini. Nah, kebangkitan nanti akan mendapatkan tubuh baru. Nah, pada waktu itu apakah muncul jiwa lagi? Sangat besar muncul. Karena daging berkaitan dengan roh. Nanti nilai-nilai yang pernah dia serap selama di dunia itu menjadi kualitas abadi seseorang. Makanya sekarang kalau dihajar terus firman Tuhan ya, Minggu dengar, Selasa dengar, Sabtu dengar, Minggu sore dengar, beda kualitas hidupnya. Orang akan berkata, Pak, saya berubah. Tahu? Saya berubah. Itu membahagiakan saya. Berapa kali saya tanya orang, saya berubah, Pak. Kalian bilang, saya cocok, Pak, bagus, tapi jangan cuma cocok doang ya, harus berubah. Nah, saudaraku, kalau dikatakan dibangkitkan itu sebenarnya apa maksudnya? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di Hades yang nyaman? Lalu muncul Sakaria 14 ayat 5, dibaca. Sakaria 14 ayat 5. Sakaria 14 ayat 5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Nanti di beberapa ayat lain tentu kita membaca, saudaraku, ya. Menjadi persoalan yang diperdebatkan yaitu bagian mana yang dibangkitkan. Terdapat beberapa pandangan hal ini, namun seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang dibangkitkan bukan tubuh jasmani, bukan ini. Ini sudah jadi tanah. Gereja-gereja tertentu melarang kremasi. Kremasi tidak boleh. Alasannya satu, itu cara kafir. Yang kedua, karena tubuh akan dibangkitkan, tulang-tulang akan dibangkitkan. Bicara soal tulang-tulang akan dibangkitkan, saudara harus tahu bahwa dalam kitab Yeskiel, ketika bicara soal tulang-tulang akan dibangkitkan, tulang-tulang yang dilihat Yeskiel itu, Yeskiel pasal 37 ayat yang ke-11. Tulang-tulang itu bukan tulang dalam arti real bone. Tulang-tulang di Yeskiel itu hanya sebuah kiasan, ilustrasi, penglihatan bahwa Tuhan akan membangkitkan, memulihkan Israel. Israel digambarkan seperti apa? Tulang-tulang, tulang kering, bukan tulang beneran, saudara. Saudara tahu nggak ada orang yang sejak hidup tulangnya udah bisa remuk, ada virus. Nggak usah nunggu dikubur, di dunia saja orang masih hidup tulangnya bisa dimakan virus remuk kok. Banyak tulang yang remuk, saudaraku, dimakan cacing, saudara. Tubuhnya dimakan cacing. Cacing dimakan mojair, mojair dirica-rica, rica jadi makan Rudi. Tapi banyak nama Rudi, maaf ya.
Jadi jangan sudah berpikir bahwa kremasi itu salah. Tidak. Pak, nanti kalau kremasi siapa yang dibangkitkan? Kapan? Yang dibangkitkan itu bukan tubuh jasmaninya. Kalau mau cari rujukan, oke. Tubuh walaupun dibakar, DNA-nya nggak rusak. Betul nggak? Apa DNA itulah yang akan diberi tubuh, bisa saja. Tetapi yang jelas bukan fisik ini, saudara. Jadi kalau punya keluarga dikremasi, jangan merasa bersalah. Ya, jangan merasa bersalah. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke? Yang dibangkitkan itu apa? Sebenarnya ini masih misteri. Bagaimana dengan orang-orang kudus yang hidup 3-4 ribu tahun sebelum zaman kita? Nanti, saudara, ketika kita masih hidup di bumi ini, Tuhan datang di awan-awan dengan orang-orang salehnya. Ini dari mana? Masih bersama saya? Ini dari mana ini? Datang dari Hades, betul? Dari mana? Ya memang saya tidak bisa menjawab lengkap juga apa yang dibangkitkan. Tapi nggak mungkin dong dari bumi lalu jebret-jebret muncul gitu kayak zombie, terus naik dulu baru turun lagi. Dengan orang-orang salehnya turun. Di dalam kitab yang lain juga dikatakan bahwa orang-orang saleh akan turun bersama dengan Tuhan Yesus. Dari mana ini? Dari Hades. Rupanya Tuhan memberikan tubuh baru itu dari sana. Bisa saja. Nah, intinya begini loh saudara, jangan memusingkan soal tubuh jasmani. Kan baru-baru ini ada pengajaran bahwa tubuh supaya nggak dicacah-cacah setan, maka mayat diurapi supaya nggak diambil iblis, gitu kan ya. Saya tidak mau berkelahi dengan pendeta lain, sungguh saya tidak mau ribut. Saya cuma mengajarkan ini kepada saudara sebagai keluarga saya. Saudara, tubuh saudara itu akan hancur. Kalau seandainya ada tubuh 7 tahun nggak rusak, ya syukur. Tapi rata-rata tubuh juga rusak. Karena itu hukum alam, saudara. Apakah yang nggak rusak nanti dibangkitkan lalu naik ke surga dengan tubuh itu? Seandainya ada berapa banyak dari 1.000 orang satu ada? 10.000 orang? Nah, saudara, cobalah kita mengerti dengan benar. Dan saudara perlu ketahui bahwa seminar ini bukan untuk menentang ajaran-ajaran tersebut. Saya sudah memberitahu kepada saudara bahwa ini kebenaran. Jadi tubuh kebangkitan itu, saudaraku, itu kita belum tahu jelas bagaimana mekanismenya. Tapi yang jelas tubuh kebangkitan sepertubuhnya Tuhan Yesus. Itu yang jelas, ya. Bila kita menghubungkan kebangkitan orang mati dengan peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, seperti putri Yairus, anak janda di Nain, Lazarus, maka mereka belum bisa dikatakan kebangkitan. Mereka hidup kembali sesaat lalu mati lagi, saudaraku. Nah, kebangkitan kita itu kebangkitan yang menyertai apa yang telah dialami Tuhan Yesus atau mengikutinya. Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab, kebangkitan orang percaya Kristus sebagai yang sulung. 1 Korintus 15 ayat 20. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, Ya. sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya. Yang sulung artinya yang pertama, kita akan menyertai, saudaraku. Nah, tolong diperhatikan saudara. Kalau dikatakan yang sulung, itu bukan berarti lalu kita mirip seperti Tuhan Yesus. Artinya Tuhan dengan tubuh yang sama. Kan dalam 3 hari, perhatikan. Hari ketiga Tuhan bangkit dengan tubuh yang sama, bukan? Tapi dengan kualitas yang berbeda tubuhnya setelah kebangkitan. Kalau kita gimana, Pak? Kakek nenek saya yang Kristen yang setia melayani Tuhan sudah nggak jelas, campur tanah. Lalu bagaimana, Pak? Ini rahasia kehidupan yang tidak bisa kita pecahkan hari ini. Kalaupun Tuhan memberitahu, kita nggak akan mampu mengerti. Kalaupun Tuhan memberitahu, kita tidak akan mampu memahami, saudara. Tapi yang jelas ada hidup kembali. Coba bayangkan begini, saudara.
Ini susah dibayangkan tapi bisa. Waktu orang di ruang ICU atau di rumah di ujung maut, dia lihat saudara-saudaranya, dia lihat pasangan hidupnya, lihat anak-anaknya, betapa tragisnya. Perpisahan itu tragis, saudaraku. Apalagi udah bersama-sama gitu, saudaraku ya. Tragis, saudara. Tragis sekali. Tahu dong kalau suami istri tinggal di rumah, entah sakit, entah keluar kota, itu biasanya satu kamar berdua lalu nggak ada satu duka yang dalam gitu, ada yang hilang gitu. Anda bisa ngerti maksud saya? Ada yang hilang, ada yang duka gitu. Aduh, duka nih, duka bener saudara, ya, duka. Nah, kalau sampai meninggal, wah nggak kebayang lagi. Maka banyak ya orang yang ketika istrinya meninggal, tidak lama suaminya meninggal. Suaminya meninggal, istrinya lama meninggal. Kalau anak udah besar-besar ya, kenapa? Kecuali anak masih kecil-kecil itu ibu lupa suaminya meninggal, dia kerja untuk hidupin anak-anaknya, dia panjang umur. Tapi kalau sudah tenang-tenang, rukun-rukun meninggal, kadang-kadang itu si ibu nggak bisa nangis. Saya udah berkali-kali lihat, diem gitu, saking pedihnya. Jadi ditopang oleh usia, dia sanggup menguasai diri gitu, dia diem gitu, sampai nggak bisa nangis. Anda masih bersama saya? Saya udah berkali-kali lihat begitu. Istrinya meninggal, dia diem, asih, dia diem. Itu kedalaman dukanya nggak bisa kebayang. Kalau mungkin masih usia 30-40 tahun, pingsan-pingsan, mau masuk ke kuburan gitu, ikut sampai dipegang-pegang, iya bisa. Tapi kalau tua itu, dia diem, bukan udah nggak cinta lagi, saking dalamnya duka cita itu. Nangkep saudara? Orang tuh kalau sudah sampai batas duka citanya, dia cuma diem. Itu nanti rasa sakitnya lama biasanya. Hari ketiga baru berasa bahwa suaminya udah nggak ada. Itu waktu hari pertama, hari kedua masih belum ngeh. Itu ketika pulang ke rumah hari ketiga, keempat, aduh itu baru sakitnya. Karena makin sakit, lihat foto-foto, lihat cucu-cucunya waktu bermain sama opanya, dalam sini lukanya. Nah nggak lama dia meninggal. Kematian itu tragis saudara, tetapi Tuhan menjanjikan akan bertemu lagi di dalam kerajaannya. Kita beri tepuk tangan saudaraku. Nah tadi penting sekali yang saya katakan bahwa orang-orang akan datang. Nah tapi di Daniel 12 ayat 2 misalnya, ini kan penjelasan-penjelasan ini harus dikombin saudara. Kita tidak boleh lihat satu ayat lalu kita ngomong suka-suka sesuai dengan ayat itu saja ya. Tapi kita juga harus melihat berbagai ayat-ayat lain yang membicarakan hal yang sama. Oke, silakan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Akan bangun. Terus? Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Nah, sebagian hidup yang kekal, semua bangun. Terus? Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, ini harus dipahami bahwa ketika semua orang nanti bangkit, saudaraku sekalian, ketika semua orang bangkit, saudara sekalian, itu semua pakai tubuh abadi. Semua pakai tubuh abadi, bukan tubuh fana. Semua pakai tubuh abadi, saudara. Di sini pakai tubuh abadi. Saya minta kita itu tidak terfokus pada penghakiman kayak pengadilan begitu. Jangan terfokus begitu. Pengadilan Tuhan itu beda dengan yang kita pikirkan, saudaraku. Ya, jangan-jangan begitu bangkit sudah jelas di mana tempatnya. Nah, orang-orang yang hidup di alam dosa, yang tidak mau bertobat, tidak menghormati dan tidak mengasihi Tuhan, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, bangkit juga. Coba dibaca ulang. Baca ulang. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Semua bangun. Terus? Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, ya. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya. Memang Tuhan tidak memberitahu secara clear urut-urutan sistematika itu, tapi kita harus melihat hal-hal prinsip yang perlu kita ketahui. Tadi sudah saya katakan kepada saudara sekalian bahwa kebangkitan itu fakta. Saya jelaskan bahwa kebangkitan itu fakta. Ya, jelas. Tubuh kebangkitan seperti tubuhnya Tuhan Yesus yang bisa bersosialisasi dengan alam fisik.
Dan dunia akan datang itu dunia seperti dunia kita hari ini, yang tidak ada dosa dan kuasa kegelapan. Mekanisme metabolisme tubuhnya sama, hanya nggak ada kematian. Orang kan dibangkitkan semua fisik, semua alam fisik, saudaraku, yang bangkit dan tidak mendapatkan kekekalan di dalam kerajaan Bapa di surga pun juga pakai tubuh fisik. Jadi nanti begini, saudara, ini kalau di bumi semua dibangkitkan di sini, nanti ada yang dibawa keluar oleh Tuhan, dan yang di bumi ini akan jadi lautan api. Ini akan jadi lautan api, saudara. Ini jadi lautan api, dan orang-orang dengan tubuh kekal ada di sini. Sampai kapan, Pak? Apa di sini, diterminate atau dihabisi sekali di sini? Kita tidak tahu. Pokoknya jelas dia ada di sini, kita dipindahkan keluar. Ini baru namanya pengangkatan, rapture. Itu baru keluar. Jadi semua dibangkitkan. Dibawa keluar kemana, Pak? Ada yang dijanjikan Tuhan. Aku mau di mana aku ada, kamu ada. Aku sediakan tempat bagimu. Dan ini hal yang real, yang kita harus mulai sangat serius memikirkannya. Dunia bukan rumahku, aku akan dipindahkan ke langit baru, bumi baru. Orang tua harus punya pemikiran ini, dan sikap hidupnya betul-betul diubah sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan anak-anak yang belum mengerti apa-apa bisa melihat kehidupan orang tua yang memiliki pengharapan langit baru, bumi baru. Lalu kita diangkat bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Nah, saya kira kebenaran-kebenaran ini tidak terlalu asing bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 20 tadi, coba diperhatikan lagi saudaraku sekalian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 tadi, baca lagi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terus, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Menjadi yang sulung artinya bahwa Tuhan mendahului kita. Terus, sekarang ayat 35. Ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Iya, biji itu mati dulu. Tumbuhan itu mati dulu, tinggal bijinya. Terus, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Terus, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Jadi setiap daging punya kualitas maksudnya. Terus, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ini dua jenis, ingat ya. Tubuh duniawi, tubuh surgawi. Terus, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ini tubuh duniawi yang bisa mati. Nanti kita punya tubuh surgawi yang tidak bisa mati. Nah, Pak, beda nggak mekanismenya? Nggak mungkin beda. Cuman bedanya adalah kalau tubuh kita di sini bisa mati, kalau tubuh surgawi tidak bisa mati. 42. Ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Oke, 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini tidak mendapat bagian dari di kerajaan Allah, harus diganti. Itu maksudnya. Kalau Paulus mengatakan 2 Korintus pasal 5 dari ayat 1 sampai 10, kemah ini mesti dibongkar, diganti kemah yang baru. Nah, jenis kemah yang baru itu bagaimana? Kita tidak tahu, tapi pasti tidak jauh beda
dengan tubuh yang ada kita sekarang. Hanya tubuh kita sekarang bisa mati, tubuh kebangkitan tidak bisa mati lagi. Amin. Oke, terus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kalau dikatakan suatu rahasia, ini tidak banyak orang tahu. Zaman itu pasti tidak banyak orang tahu, atau tidak ada yang tahu kecuali Paulus yang diberi hikmat. Terus, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, sudah tahu bahwa Paulus memiliki pengharapan eskatologi begitu kuat. Ya, dalam tulisan-tulisannya Paulus yakin bahwa Tuhan akan datang pada zamannya. Maka dia tulis kepada jemaat Korintus, biarlah orang yang tidak menikah jangan menikah. Betul nggak? Seperti aku, karena waktunya sudah dekat, katanya. Jadi pengharapan eskatologinya ya, mania eskatologinya luar biasa, saudara. Nah, dia mengatakan ini, tidak akan mati semuanya. Nah, sekarang mereka sudah mati. Ayat ini untuk kita. Saya nggak nyampein ke saudara, karena mereka udah pada mati nih. Sekarang saya nyampein, semua kita nggak akan mati, saudara. Tapi Tuhan akan ubah kita dalam sekejap. Tapi nanti kalau saya mati, saudara mati, diteruskan yang lain. Tapi rasanya nih, kayaknya kita deh yang diubah dalam sekejap. Nah, kalau Tuhan datang tahun 2018, wah, ini gara-gara begini jadi, waduh, Pak Era sudah meramal. Nggak, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Oke, terus ayat 52 ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, jebret. Nah, waktu orang-orang mati bangkit itu dari tanah atau datang dari atas, so kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia datang bersama orang kudusnya. Nah, persoalannya orang kudusnya ini siapa? Samuel, Musa, Henok. Termasuk nggak Paulus, Petrus, Paulus, Agustinus, Thomas Aquino, atau siapa? Kalau disebut orang-orang salehnya, pasti termasuk orang-orang saleh di perjanjian baru. Lalu bagaimana dengan yang sekarang meninggal? Bapak Eka Dharma Putra, terus penginjil-penginjil Om Ho, Dr. El Senduk, hamba-hamba Tuhan yang menurut saya itu hamba-hamba Tuhan yang pantas dimuliakan bersama dengan Kristus. Lalu gimana? Nah, saudara, pasti mereka juga bersama dengan Tuhan Yesus. Datangnya dari bawah atau dari atas, enggak masalah. Jangan dipersoalkan. Tapi yang jelas ada pemisahan, ada tubuh kebangkitan. Orang yang akan terhina selama-lamanya dibuang dalam api kekal. Kita akan diubah dalam sekejap, masuk bersama dengan orang-orang saleh yang bersama dengan Tuhan Yesus. Maka dikatakan dia menjemput kita. Oke, terus ayat 53 ya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Oke, cukup. Sekarang saya tegaskan di sini, saudara. Ketika Tuhan datang, saudaraku, itu ada juga pemikiran yang saudara perlu pikirkan. Walaupun ini menjadi bahan pertimbangan yang akan membuat saudara jadi bingung. Tapi saya kan harus jujur ya, saudaraku. Oke, kan saya harus jujur, walaupun menimbulkan kebingungan, tapi saya sampaikan soal pengertian mempelai. Tahu mempelai? Kan tradisi orang Yahudi itu mempelai pria datang, betul? Ke tempat mempelai wanita, ya, ditunggu. Nah, kalau mempelai wanita itu orang Kristen atau orang percaya, ketika Tuhan datang, mungkin orang-orang saleh ini nggak termasuk, mungkin orang-orang saleh tidak termasuk orang-orang Kristen. Mungkin ini pertimbangan saja ya. Tuhan Yesus dengan semua orang-orang saleh, lalu kita diubah dalam sekejap. Lalu apakah di sini ada pertemuan antara Tuhan Yesus dan orang-orang saleh perjanjian lama dengan mempelainya, yaitu orang percaya di awan-awan ini? Tetap saya beri pertimbangan seperti ini supaya saya jujur. Masih bersama saya? Wah, Pak harus tambah bingung saja. Ya memang kalau Alkitab berkata begitu, kita nggak boleh lalu bikin skenario seolah sok tahu. Kalau emang bingung ya bilang aja bingung. Tapi fakta yang komplit, yang real harus disampaikan real. Yang real apa? Kita punya tubuh kebangkitan. Setuju? Kita punya tubuh baru. Amin. Itu jelas. Semua orang jadi dibangkitkan. Amin.
Tapi ada yang masuk hinaan kekal, ada yang masuk kemuliaan kekal. Itu jelas. Tuhan akan datang dengan orang kudusnya, jelas. Kita akan duduk dalam sekejap, jelas. Nah, yang di sini kita mulai berpikir, apakah ini orang-orang kudus yang lama, lalu kita orang-orang saya dipertemukan di sini, atau ini termasuk Petrus Paulus di sini? Ya, tidak terlalu prinsip lah, saudara. Tapi yang penting di sini ada kebangkitan. Oke? Tuhan berkati.